Halo semuanya, kembali lagi bersama Infinity Story. Kali ini Infinity Story akan membawakan sebuah kisah novel Donghua yang berjudul Tales of Herding Gods. Tolong bantu dukungannya dengan cara tekan tombol subscribe, like, komen, dan share. Bab 331, Mengintip. Tatapan Kinmu tertuju pada tetesan embun di ujung jarinya. Tetesan embun ini membuatnya merasa sedikit bingung. Mungkinkah teknik pedang mencapai tingkat seperti itu? Teknik pedang yang diperagakan kepala desa kali ini berbeda dari saat ia mengajari Kinmu sebelumnya. Sebelumnya, ketika kepala desa mengajarinya teknik menginjak sungai dan gunung dengan pedang, ia dengan teliti mendemonstrasikan setiap detail teknik pedang tersebut, menunjukkan kepadanya cara mengeksekusinya. Kali ini, meskipun jurus pedang menginjak sungai dan gunung yang dilakukan kepala desa masih sama dengan jurus yang dia ajarkan kepada Kinmu, jurus itu mengandung sesuatu yang berbeda. Seolah-olah dialah yang menciptakan langit dan bumi, menghadirkan segala sesuatu. Pedang Dao dari Sekte Dao menggunakan metode analisis numerologi yang mendalam untuk menganalisis semua hal di alam. 14 bab pedang Dao menggunakan numerologi untuk menciptakan kembali semua hal di alam yang memiliki kekuatan luar biasa. Namun, teknik pedang kepala desa tampaknya mengambil jalan yang berlawanan. Dia menciptakan segala sesuatu di langit dan bumi, menggunakan teknik pedangnya untuk menafsirkan semuanya. Sulit untuk mengatakan metode mana yang lebih unggul, tetapi dari perspektif niat, pedang Dao menjelaskan Dao yang mengikuti alam, sementara diagram pedang kepala desa menciptakan alam. Niat dari diagram pedang seharusnya lebih mendalam. Karena menjelaskan alam juga merupakan bentuk pembelajaran. Belajar dari alam. Sedangkan penciptaan adalah menciptakan sesuatu dari ketiadaan. Bahkan dari doktrin Taoisme, Dao melahirkan satu. Satu melahirkan dua. Dua melahirkan tiga. Dan tiga melahirkan segala sesuatu. Diagram pedang kepala desa telah menguasai Dao, di mana Dao melahirkan segala sesuatu. Pedang Dao dari Sekte Dao, di sisi lain, berupaya menafsirkan segala sesuatu semaksimal mungkin. Kinmu menatap tetesan embun itu. Embun itu jernih seperti kristal dan sangat halus. Dari permukaannya, dia bahkan bisa melihat pantulan 1000 dunia utama. Setiap detailnya terlihat jelas. Mata langit biru, terbuka. Lapisan-lapisan pola susunan berputar di pupil mata Kinmu. Menggunakan mata langit birunya, dia mencoba melihat cahaya pedang terkecil yang membentuk tetesan embun. Tetapi sayangnya, mata langit biru tidak dapat membedakannya. Namun, ia melihat keajaiban lain. Tetesan embun memantulkan objek-objek eksternal. Dan setelah diperiksa lebih dekat, ia dapat melihat lebih banyak detail dari pantulan tersebut. Ia mengamati guru kekaisaran Yankang melalui pantulan tetesan embun ini. Guru kekaisaran Yankang memasuki keadaan yang aneh. Matanya tampak tidak fokus. Tetapi dengan melihat matanya melalui tetesan embun, Kinmu melihat formasi susunan yang tak terhitung jumlahnya berubah di dalamnya. Setelah mengamati lebih dekat, ia melihat bahwa di dalam formasi susunan yang berubah-ubah ini, sebuah dunia tampak sedang terbentuk. Kinmu membangkitkan semangatnya, mempertahankan pengoperasian mata langit birunya, dan melihat dengan lebih jelas. Perubahan susunan internal di mata guru kekaisaran Yankang tampak seperti menciptakan langit dan bumi, menunjukkan keajaiban penciptaan. Dia merasa seolah-olah berada di sana, seolah-olah berada di dalam dunia yang terlahir di mata guru kekaisaran Yankang, mengalami proses pemahaman Dao oleh guru kekaisaran Yankang. Guru agung kekaisaran Yankang sedang memahami Dao pedang. Orang ini memang sangat berbakat. Tidak heran jika leluhur iblis surgawi, Guru Dao tua, dan Tathagata tua merasa kasihan pada bakatnya saat pertama kali melihatnya, dan mengajarkan kepadanya semua seni unik dari tanah suci mereka masing-masing. Kinmu lebih rendah darinya dalam kemampuan pemahaman dan bakat. Saat ia melihat Dao pedang milik kepala desa, ia menarik kesimpulan dari satu kejadian ke kejadian lainnya dan memahami Dao pedangnya sendiri. Kinmu mengakui bahwa ia tidak dapat dibandingkan dengan sosok yang melampaui surga seperti itu. Bakat dan kemampuan. Namun, kini Kinmu menggunakan tetesan embun ini untuk memasuki tingkat pemahaman Dao guru kekaisaran Yankang, dan menggunakan pemahamannya untuk meningkatkan dirinya. Sungguh menakjubkan. Melihat hal ini,
Kepala desa menghela napas kepada si lumpuh. Meskipun bakat dan kemampuan pemahaman Muer tidak sebaik seorang santo yang muncul sekali setiap 500 tahun, kecerdasan dan tekadnya tak tertandingi. Si Kripel berkata dengan bangga, "Aku yang mengajarinya." Kepala desa menambahkan, "Kami yang mengajarinya." Kripel bertanya, "Apa pendapatmu tentang guru kekaisaran? Bisakah dia menjadi kaisar manusia?" Kepala desa terdiam sejenak, lalu dengan lembut berkata, "Dia tidak kalah hebat dariku. Mungkin dia akan menjadi lebih hebat lagi di masa depan." Si Kripel menatapnya dengan bingung. "Aku tahu kau tidak pernah menyelesaikan ucapanmu. Kenapa kau tidak mengatakan semua yang ingin kau katakan sekaligus?" Kepala desa menghela napas. "Aku sudah sangat kuat. Telah mencapai puncak teknik pedang. Tapi lihat bagaimana tangan dan kakiku hancur. Terpotong oleh pedang." Si lumpuh tidak berkata apa-apa lagi. Kepala desa melanjutkan, "Tangan dan kakiku terputus, dipotong oleh seseorang dengan pedang. Guru Agung Yankang, orang suci yang muncul setiap 500 tahun sekali, mungkin akan lebih kuat dariku di masa depan. Tetapi jika dia tidak memiliki pertemuan yang menguntungkan lainnya, dia juga akan terjebak di alam jembatan ilahi sepertiku. Tanpa menghubungkan jembatan ilahi, dia tidak dapat mencapai alam lain. Dan dia akan menghadapi nasib yang sama sepertiku." Tubuh Kripel sedikit bergetar saat ia menatap guru besar Yankang. Lalu pandangannya tertuju pada Kinmu, memperlihatkan tatapan bertanya. Ia berbisik, "Setelah kau dan aku meninggal, jika guru besar Yankang juga meninggal, bagaimana dengan Muer?" Kepala desa berkata dengan hampa, "Awalnya saya berharap dia hanya orang biasa, orang kebanyakan, yang menjalani kehidupan biasa. Namun, dia berulang kali melampaui harapan saya, menghancurkannya lagi dan lagi. Saya tidak berani memastikan masa depannya. Awalnya saya mengira dia orang biasa, tetapi pencarian di Kecamatan Wuyu membuat saya menyadari bahwa dia mungkin memiliki kualitas luar biasa." Si lumpuh menyeringai. "Biasa. Kepala desa, kau sudah pikun. Apakah ada yang namanya tubuh hegemon biasa? Muer adalah tubuh hegemon. Bagaimana bisa itu biasa?" Ekspresi kepala desa membeku. Dia tertawa kering 2 kali. Lalu melanjutkan, "Benar, aku lupa dia adalah tubuh hegemon. Jadi wajar jika dia melakukan hal-hal luar biasa. Kali ini juga melebihi ekspektasiku. Kupikir dia tidak akan mampu memahami hal-hal mendalam dari dao pedangku. Tetapi dia melihat proses pemahaman dao guru kekaisaran Yankang dari tetesan embun itu. Ini terlalu. Dia tidak tahu bagaimana mengungkapkannya." Dan Kripel tertawa. "Terlalu luar biasa." Kepala desa mengangguk, agak kesal, dan berkata, "Sungguh luar biasa. Anak kecil ini, Muer, kupikir dia tidak akan membangkitkan embrio rohnya. Tetapi dia berhasil. Kupikir kultivasinya akan stagnan di alam janin spiritual. Tetapi dia menemukan tubuh hegemon. Teknik kultivasi selanjutnya untuk seni 3 eliksir tubuh hegemon. Kupikir dia akan menghilang di antara orang banyak. Tetapi dia seorang diri mengalahkan 360 kepala aula sekte suci surgawi dan menjadi pemimpin sekte muda. Kupikir dia tidak akan mempelajari apa yang kami ajarkan kepadanya. Tetapi dia mempelajarinya dengan sangat baik, menunjukkan potensi besar untuk melampaui kami." Ia berkata sambil tersenyum getir. "Kupikir aku tidak akan mengakuinya, tidak akan mewariskan warisanku kepadanya. Namun aku mengakuinya, dan tidak hanya mewariskan warisanku tetapi juga beban dan tanggung jawabku yang berat." Ia mengenang masa lalu, merasa geli sekaligus tak berdaya. "Awalnya saya tidak mempercayainya, tidak percaya dia bisa mencapai sesuatu yang luar biasa. Tetapi pada akhirnya, dia berulang kali memberi saya harapan yang lebih tinggi. Dan akhirnya saya menyadari bahwa dialah orang yang paling saya percayai. Benar, kami membesarkannya. Tetapi seiring pertumbuhannya, kami juga tumbuh dalam proses membesarkannya." Si Kripel bertanya sambil tersenyum, "Apa maksudmu?" Kerutan di wajah kepala desa semakin terlihat, memperlihatkan senyum bahagia yang tulus. "Maksudku, dibandingkan dengan guru kekaisaran, aku lebih percaya pada Muer, yang telah kami besarkan.
Anak yang hanyut di sungai bergelombang dalam kegelapan reruntuhan besar 15 tahun yang lalu itu memang luar biasa. Bakatnya tidak secemerlang guru kekaisaran, dan kemampuan pemahamannya tidak setinggi guru kekaisaran. Tetapi ada sesuatu tentang dirinya yang tidak bisa kupahami. Ini adalah tubuh hegemon, seru Kripel dengan gembira. Senyum di wajah kepala desa membeku, dan dengan berbagai macam emosi, dia bergumam, mungkin itu karena tubuh hegemon. Bagi orang biasa, satu keajaiban mungkin kebetulan, dua keajaiban mungkin keberuntungan. Tetapi jika 3 atau 4 keajaiban terjadi padanya, maka itu bukan keberuntungan atau kebetulan, tetapi dia memang unik, benar-benar tubuh hegemon yang pantas. Muer kita telah mewarisi kekuatan kita yang gagal bersembunyi di reruntuhan besar, belajar dari pelajaran kita, dan dia pasti akan melangkah lebih jauh dari kita. Saat guru kekaisaran Yankang memahami Dao, pemahamannya tentang Dao pedang semakin mendalam, dan Qinmu, yang mengintip pemahamannya melalui tetesan embun itu, juga menyaksikan seluruh proses tersebut. Semakin tinggi tingkat Dao pedang yang dipahami oleh guru kekaisaran Yankang, semakin besar manfaat yang diperoleh Qinmu. Meskipun Qinmu masih berada di tahap dasar, Fa, hukum dalam 3 tahap teknik, Dao, dan hukum, dengan mengamati pemahaman Dao guru kekaisaran Yankang, ia dapat melihat sekilas tahapan Dao pedang. Dampak yang ditimbulkannya sangat besar, dan manfaatnya tak terbayangkan. Dibandingkan dengan tokoh besar seperti guru kekaisaran Yankang, Qinmu hanyalah seorang anak kecil. Namun anak kecil ini berdiri di atas pundak tokoh besar tersebut, memperoleh perspektif yang lebih tinggi dan lebih luas. Meskipun orang lain di Kingman Pass juga memahami jurus kepala desa, pedang menginjak sungai dan gunung, sangat sedikit yang dapat memahami kedalaman tertingginya. Sebagian besar hanya memahami 1 atau 2 teknik pedang, dan meskipun wawasan mereka cukup luar biasa untuk memberi mereka manfaat seumur hidup, tidak ada yang menerima manfaat yang sama seperti Qinmu. Pada dasarnya, dia menerima pemahaman tertinggi tentang pedang dari kepala desa dan guru kekaisaran, 2 dewa pedang agung, secara bersamaan. Setelah sekian lama, guru kekaisaran Yankang terbangun dari pemahaman Dao-nya, dengan sikap yang sulit dijelaskan. Saat mencapai puncak, semua gunung tampak kecil. Setelah mencapai puncak teknik pedang, melihat semua teknik pedang dan kemampuan ilahi di dunia, ia merasakan kesedihan. Tidak ada lagi teknik pedang dan kemampuan ilahi di dunia yang bisa membuat matanya berbinar. Guru besar kekaisaran Yankang menunjukkan ekspresi sedih, tetapi kemudian dia merasakan sesuatu yang berbeda. Dia benar-benar merasa seseorang sedang mengintipnya, mengorek hati Dao-nya, mengorek pemahaman Dao-nya. Guru besar kekaisaran Yankang terkejut. Setelah merasakan sensasi itu, pandangannya tertuju pada ujung jari Qinmu. Guru kekaisaran Yankang terkejut, lalu terkekeh sambil menggelengkan kepalanya. Jadi begitu. Pemimpin sekte suci surgawi terlalu banyak akal. Qinmu langsung merasakan sensasi perih di matanya saat tatapan itu datang, dan dengan cepat mengalihkan pandangannya. Tatapan mereka bertemu, dan Qinmu menunjukkan senyum cerah dan berseri-seri. Raja Langit, mohon maaf atas gangguannya. Guru besar kekaisaran Yankang tersenyum dan memberi isyarat, tidak ada gangguan sama sekali. Tiba-tiba, gunung-gunung dan sungai-sungai menghilang, dan semua cahaya pedang lenyap. Kepala desa menarik kembali cahaya pedangnya dan berkata kepada guru kekaisaran Yankang, Anda telah mencapai Dao. Guru besar kekaisaran Yankang membungkuk sebagai tanda terima kasih, seraya berkata, jika bukan karena bimbingan saudara Dao, saya tidak tahu kapan saya akan memasuki alam Dao. Energi asal yang membentuk kaki dan tangan kepala desa juga menghilang. Dia berkata, mendekatlah dan lihat di mana lengan dan kakiku terputus. Aku menyimpan bekas luka pedang ini, tidak pernah membiarkannya memudar. Kau mungkin akan bertemu dengan dewa yang meninggalkan luka-luka ini padaku di masa depan. Sang guru besar kekaisaran Yankang menjadi serius, melangkah maju, dan berlutut untuk memeriksa dengan saksama. Ini adalah bekas tebasan pedang. Luka tebasan pedang pada kaisar manusia tua itu disebabkan oleh pedang yang lebih kuat. Seorang ahli pedang pun bisa terluka oleh pedang. Menurutnya, teknik pedang kepala desa telah mencapai alam Dao.
Dan dao pedang kepala desa saat ini masih lebih tinggi darinya. Hanya kurang ki dan darah dibandingkan ki dan darahnya yang bersemangat. Namun, dari luka-luka ini, ia melihat teknik pedang yang lebih kuat dan dao pedang yang lebih kuat lagi. Apakah kamu yakin bisa mengalahkannya? Tanya kepala desa. Ekspresi guru kekaisaran Yankang tampak serius. Bukan sekarang. Mungkin di masa depan, kau mengajariku dao pedang. Dan kau adalah pencerahanku dalam teknik pedang. Jadi kau adalah guruku. Bisakah kau menyerahkan beban beratmu kepadaku? Kepala desa menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Tidak perlu memberikannya kepadamu. Aku sudah memberikannya kepada orang lain. Hati guru kekaisaran Yankang bergetar hebat. Dan dia tiba-tiba menyadari sesuatu. Sambil menatap Qinmu, dia berbisik, Kaisar Manusia yang baru. Bab 332, Meriam Ilahi. Kaisar Manusia yang baru. Tatapan guru kekaisaran Yankang agak kompleks, dan sedikit niat membunuh bahkan muncul di hatinya. Sebagai kaisar manusia tua dari generasi sebelumnya, kepala desa acuh tak acuh terhadap ketenaran dan kekayaan serta tidak memiliki keinginan akan kekuasaan. Tujuannya jauh jangkauannya, dan pandangannya tidak tertuju pada kekuasaan duniawi. Itulah sebabnya dia dihormati. Namun, akankah kaisar manusia yang baru, Qinmu, seperti kepala desa? Kaisar manusia memiliki energi yang sangat besar, energi yang begitu hebat sehingga bahkan melampaui Kaisar Yanfeng, dan kekuatan daya tariknya bahkan melebihi guru kekaisaran Yankang. Guru besar kekaisaran Yankang pernah mengunjungi ibu kota Giok kecil dan mengetahui beberapa rahasia. Dia sangat menyadari energi luar biasa kaisar manusia. Kaisar Yanfeng dan dia selalu ingin menguasai sekte-sekte dan tanah suci di dunia. Tetapi hanya sedikit yang bersedia tunduk kepada kerajaan perdamaian abadi. Namun, Kaisar Manusia bisa melakukannya. Kaisar Manusia mampu membuat sekolah-sekolah ini tunduk. Kekuatan Kaisar Manusia tidak diperoleh melalui pertempuran dan pembunuhan, tetapi diberikan kepadanya oleh sekolah-sekolah besar dan tanah suci. Bahkan Leser Jade Capital. Jika mereka tahu Qinmu adalah Kaisar Manusia yang baru, kemungkinan besar akan mendukungnya. Jika Qinmu terobsesi dengan kekuasaan, dia bisa sepenuhnya merebut otoritas Kaisar Yanfeng dan menghancurkan perjuangan besar reformasi yang dipimpin oleh guru kekaisaran Yankang dan Kaisar Yanfeng. Jika kau dan Kaisar Yanfeng gagal, dengan adanya Kaisar Manusia di sana, masih ada harapan untuk bangkit kembali. Suara kepala desa terdengar di telinganya. Guru besar kekaisaran Yankang terkejut dan mengalihkan pandangannya, sambil berkata, "Aku tidak akan gagal." Kepala desa tersenyum tipis dan berkata, "Semoga kau tidak gagal, aku tidak ingin Muer menderita." Qinmu berjalan mendekat, dan keduanya menutup mulut mereka, tidak lagi berbicara. Tatapan guru kekaisaran Yankang kembali tertuju padanya, dan ia merasakan sensasi aneh di hatinya. Pemuda berusia 15 atau 16 tahun ini bisa dikatakan sebagai tokoh paling berpengaruh di dunia. Namun ia sendiri tidak menyadarinya. Qinmu, Master Sekte Iblis Surgawi saat ini dan Sarjana Akademi Kekaisaran, juga merupakan penerus desa Chanlao. Tetapi identitas terbesarnya adalah Kaisar Manusia saat ini. Kekuatannya bahkan lebih besar daripada Kaisar dan Guru Kekaisaran. Namun Qinmu tidak menyadari betapa besar energi yang dimiliki Kaisar Manusia itu, yang sungguh merupakan hal yang aneh. Si lumpuh melihat ekspresi guru kekaisaran dan diam-diam merasa bangga. Guru kekaisaran mungkin tidak tahu bahwa Muer masih menyimpan harta karun yang mewakili kekuatan kekaisaran keluarga Ling. Jika dia tahu cakram kekaisaran ada pada Muer, dia mungkin akan melompat marah. Dia memberikan cakram kekaisaran itu kepada Qinmu hanya untuk bersenang-senang. Dia telah mempelajari cakram giok ini selama beberapa dekade tetapi tidak pernah dapat memahami misteri di dalamnya. Jadi menyimpannya tidak ada gunanya. Namun, ia mengetahui simbolisme dari cakram kekaisaran. Cakram giok ini dianugerahkan kepada keluarga Ling oleh seorang dewa, yang melambangkan hak ilahi untuk memerintah. Konon, seni Kaisar 9 Naga keluarga Ling dipahami dari cakram kekaisaran tersebut. Pencurian cakram kekaisaran merupakan peristiwa besar pada saat itu, tetapi disembunyikan oleh Kaisar Yanfeng, sehingga orang luar tidak mengetahuinya.
Tak seorang pun menyangka bahwa cakram kekaisaran ini benar-benar akan berada di tangan Qinmu. Dengan cakram kekaisaran dan segel kaisar manusia, Qinmu adalah orang terkuat di dunia. Namun dia tidak menyadari apapun tentang hal itu. Saat bocah bodoh itu tahu, dia pasti akan sangat terkejut sampai-sampai rahangnya ternganga. Si lumpuh merasa menang. Wakil Menteri Pekerjaan Umum San Yuxin melangkah maju dan memberi salam kepada guru besar Yan Kang. Lalu berbisik kepada Qinmu, pemimpin sekte. Artileri di kapal menara pasukan perlu perawatan setelah pertempuran. Saya ingin mengundang pemimpin sekte untuk memeriksanya. Qinmu merasa bingung. Keahlianmu dalam menempa tidak jauh lebih buruk daripada keahlianku. Untuk apa kau membutuhkanku? Ada masalah dengan cetakan formasi di laras meriam. Setelah menembak 8 atau 9 kali, meriam di kapal menjadi merah menyala. Dan kemudian pola formasi yang tercetak di meriam terganggu oleh suhu tinggi. Sangat mengurangi kekuatan formasi dan bahkan menyebabkan ledakan. San Yuxin adalah master aula karya surgawi dan memimpin dengan cepat. Dalam perang dengan kerajaan mandi ini, lebih dari 10 meriam telah meledak, menewaskan lebih dari 100 praktisi kemampuan ilahi. Pola formasi meriam-meriam ini dirancang bersama oleh aula karya surgawi dan aula Zhen Yuan dari Akademi Kekaisaran. Saya pikir ini mungkin disebabkan oleh kelelahan emas mistik. Intensitas cahaya meriam ini seharusnya lebih dari yang dapat ditahan oleh emas mistik yang digunakan untuk menempa meriam. Qinmu menggelengkan kepalanya. Ini bukan kelelahan emas mistik. Ini seharusnya pelemahan termal yang disebabkan oleh masalah pada formasi. Biarkan aku memeriksanya. Peredaman termal. Mata San Yuxin berbinar dan dia memuji. Itu mungkin. Namun, desain dari aula Zhen Yuan sudah sangat lengkap, mungkin sulit untuk memperbaikinya. Guru besar Kekaisaran Yan Kang mengangkat alisnya dan memperhatikan mereka pergi dengan terkejut. Sang pemimpin sekte ternyata juga memahami jalan pemurnian harta karun. Bahkan wakil menteri San harus berkonsultasi dengannya. Si cacat tertawa. Muer belajar pandai besi. Sang guru Kekaisaran Yan Kang meliriknya. Teringat bagaimana pencuri tua yang tak tahu malu ini telah buang air kecil di tempat tidurnya dan mengencingi teko tehnya. Dan wajahnya sedikit memucat. Terlebih lagi, koleksi diagram pedang pembawa punggung Dewa Pedang miliknya juga telah dicuri olehnya. Qinmu dan San Yuxin tiba dengan kapal menara. Banyak pejabat dari Kementerian Pekerjaan Umum sibuk memperbaiki bagian-bagian kapal yang rusak. Beberapa meriam besar hancur berkeping-keping. Moncongnya pecah. Dengan noda darah masih menempel di larasnya. Jenis meriam ini disebut meriam esensi sejati. Kapal dagang tidak memilikinya. Fan Yunxiao sangat ingin mendapatkan beberapa meriam esensi sejati. Tetapi meriam tersebut tidak mungkin dibeli di pasaran. Qinmu pertama-tama memeriksa lokasi ledakan. Dengan cermat meneliti kekuatan apa yang menyebabkannya. Kemudian memeriksa penampang logam sebelum melihat kereta meriam yang masih utuh. Setelah terdiam sejenak, dia berkata, selain masalah dalam pemurnian, memang ada masalah dengan formasi. Namun, sulit untuk mengubah formasi pada kereta meriam ini. Dengan perang yang begitu mendesak, tidak ada waktu untuk memurnikan ulang kereta meriam atau mencetak ulang formasi. Kita hanya bisa mengerjakan laras meriam. Saya percaya kita harus menambahkan harta karun berbentuk cincin di moncong dan jauh di dalam laras untuk memfokuskan cahaya. Dia memotong sepotong besar logam dari laras meriam dan langsung menggunakan ki asalnya sendiri untuk melelehkan potongan emas mistik ini, memurnikannya di depan umum. Banyak pejabat Kementerian Pekerjaan Umum berkumpul untuk menyaksikan dia memurnikan harta karun itu. Semuanya penuh pujian. Dengan cepat mengeluarkan kertas dan kuas untuk mencatat teknik pemurnian Qinmu. Tak lama kemudian, Qinmu telah menyempurnakan 2 cincin dan mengukir pola formasi di atasnya. Pola formasi yang tercetak pada cincin-cincin itu adalah pola formasi surgawi langit ilahi dari teknik pembukaan mata 9 langit yang diajarkan kepadanya oleh si buta. Kedua cincin ini tampak seperti iris mata, hanya saja tanpa pupil. Satu cincin ditempatkan jauh di dalam lubang laras, dan cincin lainnya dipasang di atas moncongnya. Qinmu menggunakan energi primordial burung merah yang diubah menjadi api yang menyala-nyala untuk menghubungkan pola formasi meriam esensi sejati dengan pola formasi kedua cincin tersebut. Tuan Aula San, cobalah mengaktifkan meriam esensi sejati.
Meriam esensi sejati ditenagai oleh tungku pil kapal menara. Kinmu telah meningkatkan tungku pil kapal menara, menyediakan daya yang cukup untuk daya tembak terkuat meriam esensi sejati. San Yuxin segera memberi perintah, memerintahkan para prajurit untuk menyalakan tungku dan terbang. Kapal menara melayang di udara, lalu dia memerintahkan mereka untuk menembak ke arah daerah lidah bebek. Seberkas cahaya melesat lurus dari kereta meriam itu, lebih terang dari sebelumnya. Sesaat kemudian, berkas cahaya itu mengenai seorang prajurit dari kerajaan Mandi yang sedang membersihkan medan perang di daerah lidah bebek. Pasukan tentara kerajaan Mandi itu mengandalkan kecepatan mereka untuk memasuki medan perang dan menjarah harta karun dari mayat-mayat. Tanpa diduga, seberkas cahaya melesat, dan salah satu prajurit langsung tertembus. Tubuhnya jatuh ke tanah. Para pejabat Kementerian Pekerjaan Umum di kapal menara itu tercengang, saling memandang. Semuanya melihat keterkejutan di mata masing-masing. Cahaya dari meriam esensi sejati kapal menara itu yang semula hanya dapat mencapai 30 mil, kini benar-benar mencapai lebih dari 100 mil. San Yuxin sendiri melangkah maju untuk menyesuaikan dudukan meriam dan menembak lagi. Sinar lain melesat keluar, dan seorang prajurit kerajaan Mandi lainnya jatuh, menemui akhir yang tragis. Para prajurit kerajaan Mandi lainnya segera berbalik dan melarikan diri. San Yuxin menembak berulang kali, menumbangkan para prajurit kerajaan Mandi satu persatu. Tak seorang pun berhasil lolos hidup-hidup, hanya menyisakan tunggangan mereka yang berlari menuju celah megah di sisi seberang. San Yuxin menyentuh laras meriam dan berkata dengan terkejut, 17 tembakan dilepaskan, dan larasnya masih dingin. Guru besar, cepat, panggil guru besar. Setelah beberapa saat, guru besar Kekaisaran Yankang tiba di kapal dengan tatapan bertanya-tanya. San Yuxin tak bisa menyembunyikan kegembiraannya dan membungkuk. Yang mulia guru besar, kerajaan Mandi dapat dikalahkan. Preceptor Kekaisaran Yankang sangat terguncang. Ekspresinya serius. Wakil Menteri San, tidak ada lelucon di militer. San Yuxin tertawa. Guru Kekaisaran, ini sama sekali bukan lelucon. Meriam esensi sejati kapal menara kita awalnya memiliki jangkauan 30 mil. Di medan perang, ada banyak ahli. Mereka yang berada di alam 7 bintang dapat mengarahkan peluru pedang untuk merenggut nyawa dengan pedang terbang dari jarak 30 mil. Oleh karena itu, meriam esensi sejati di kapal menara hanya dapat ditempatkan di pasukan pusat. Dan satu meriam esensi sejati biasanya hanya dapat menembak 8 atau 9 kali. Sekarang jangkauan meriam esensi sejati adalah 160 mil, peningkatan 5 kali lipat. Preceptor Kekaisaran Yankang terkejut dan langsung berseru, 160 mil. Apakah Anda yakin jaraknya 160 mil? San Yuxin mengangguk dengan berat dan berkata, jaraknya 160 mil. Dan setelah modifikasi oleh kultus Master Qin, larasnya tidak panas. Ini adalah poin terpenting. Kita bisa menembakkan tembakan sebanyak yang kita inginkan. Sebelumnya, kapal menara berada di pasukan pusat. Tetapi sekarang, mereka dapat berbaris untuk memimpin jalan. Kita memiliki lebih dari 200 kapal menara di pasukan. Setiap kapal memiliki 2 baris meriam esensi sejati, atas dan bawah, di kedua sisi. Dengan 8 meriam dalam satu baris. Ada juga 8 meriam di bagian depan dan belakang kapal, sehingga totalnya 40 meriam esensi sejati. Dengan lebih dari 200 kapal dan 8 atau 9.000 meriam yang membunuh musuh dari jarak lebih dari 100 mil, satu gelombang pembersihan dapat langsung mendorong ke gerbang kota di sisi seberang. Guru besar Kekaisaran Yankang menarik napas dalam-dalam dan bergumam, Tuan San, meriam Anda ini telah menyelamatkan begitu banyak gandum, pakan ternak, dan gaji militer, serta menyelamatkan nyawa begitu banyak prajurit. San Yuxin membungkuk dan berkata, ini adalah perbuatan pemimpin sekte, aku tidak berani mengambil pujian. Kinmu sedang menggambar diagram pola formasi untuk mata surgawi cakrawala ilahi. Dia telah selesai menggambarnya dan menyerahkannya kepada para pejabat Kementerian Pekerjaan Umum. Guru besar Kekaisaran Yankang melangkah maju, mengamati mereka, dan bertanya dengan bingung. Ini semacam teknik murid kemampuan ilahi.
Kalian menggunakan teknik murid kemampuan ilahi pada meriam esensi sejati. Kinmu mencuci kuasnya dan mengangguk. Moncongnya adalah pupil, dan cahaya meriamnya adalah tatapannya. Keduanya benar-benar serasi. Guru besar Kekaisaran Yankang terkejut dan segera berkata, Menara Catatan Surgawi Akademi Kekaisaran mencatat lebih dari 100 jenis teknik murid. Di antaranya adalah teknik murid terkuat, kemampuan ilahi, yang disebut penembakan matahari, yang bahkan aku sendiri belum mampu menguasainya. Namun, aku telah menghafal pola formasi mata ilahi penembakan matahari. Bisakah kau menciptakan meriam sebesar itu? Energi asalnya meledak, dan lapisan demi lapisan pola formasi muncul, berubah menjadi pupil yang sangat kompleks. Kinmu memeriksanya dengan saksama, lalu tiba-tiba mengecil, berjalan di antara pola formasi tersebut. Kemudian dia mendarat dan kembali ke ukuran normalnya. Membuat meriam ini membutuhkan banyak orang dan kerja sama dari 2 atau 3 pabrik pengawas. Mungkin butuh 2 bulan untuk membangun satu saja. Terlebih lagi, meriam ini akan sangat besar. Kemungkinan lebih berat daripada senjata spiritual manapun. Dari mana guru kekaisaran mendapatkan mata ilahi yang begitu kompleks? Reruntuhan besar. Guru besar Kekaisaran Yankang berkata dengan sungguh-sungguh. Saya juga sangat terkejut ketika melihat teknik pupil ini. Dapatkah Anda menjelaskan untuk apa teknik pupil ini digunakan? Kinmu menggelengkan kepalanya. Untuk membunuh para dewa, Guru Besar Kekaisaran Yankang berkata dengan tenang. Jika kau bisa membuatnya, kau akan menjadi pengrajin surgawi nomor 1 di dunia saat ini. Meriam yang kau buat bisa menembak dan membunuh para dewa. Kinmu dengan cepat melambaikan tangannya dan berkata dengan sangat tulus. Aku tidak berani menyebut diriku sebagai pengrajin surgawi nomor 1. Aku hanya nomor 2. Bab 333. Mata ilahi muncul kembali. Guru besar Kekaisaran Yankang berkata sambil tersenyum tipis. Pemimpin sekte suci itu memang tidak rendah hati. Kinmu merasa bingung. Ia merasa dirinya sudah sangat rendah hati dan realistis. Hanya mengklaim posisi kedua. Tidak berani mengklaim posisi pertama. Dan sama sekali tidak membual. Bagaimana mungkin itu tidak rendah hati? Wakil Menteri Pekerjaan Umum San Yuxin adalah kepala aula karya surgawi dari Sekte Iblis Surgawi. Metode pemurnian artefaknya sudah termasuk yang terbaik di dunia. Bahkan jika sekolah lain memiliki para ahli dan makhluk aneh yang mahir dalam pemurnian artefak, mereka tidak akan bisa melampaui San Yuxin. Namun San Yuxin jauh lebih rendah dari Kinmu. Dan Kinmu menganggap dirinya lebih rendah dari Mute. Oleh karena itu, meraih posisi kedua adalah hal yang sederhana dan realistis. Matua mengajarinya untuk tidak sombong atau tidak sabar, tidak rendah hati atau angkuh, dan dia mengikuti persyaratan itu. Namun, bagi sebagian orang, fakta bahwa seorang anak laki-laki muda menjadi pengrajin surgawi kedua di dunia sungguh mengejutkan. Terlebih lagi, anak laki-laki ini sekaligus mengklaim sebagai tabib ilahi peringkat kedua. Itu terlalu menakutkan. Kinmu berpikir sejenak, membuat daftar, menuliskan bahan-bahan yang dibutuhkan, dan menyerahkannya kepada Guru Besar Kekaisaran Yankang. Sambil berkata, membuat platform meriam seperti ini akan membutuhkan kurang lebih bahan-bahan ini. Jika tidak cukup, saya akan meminta lebih banyak kepada Guru Besar Kekaisaran. Guru Besar Kekaisaran Yankang mengambil daftar itu, melihatnya sejenak, dan perlahan berkata, apakah pemimpin sekte suci berencana untuk menguras kas negara? Kinmu bertanya dengan heran. Mengapa guru kekaisaran mengatakan demikian? Emas mistik dan tembaga mistik dalam daftar Anda tidak masalah. Meskipun jumlahnya besar, beberapa tambang dapat memasok emas dan tembaga sebanyak itu. Tetapi dari mana saya harus mendapatkan emas ilahi dan material ilahi ini? Guru Besar Kekaisaran Yankang membolak-balik daftar itu. Menunjukkan ekspresi tulus di matanya. Apakah pemimpin sekte itu mencoba menggelapkan harta negara? Jika demikian, akan ada tempat yang disediakan untuk pemimpin sekte itu di tempat eksekusi. Guru Agung Kekaisaran, benda yang ingin Anda ciptakan dimaksudkan untuk membantai para dewa, bukan hanya harta karun yang mampu membunuh beberapa pemimpin sekte. Selain itu, karena Anda telah menyebutkannya, saya hampir lupa. Anggota Sekte Suci Surgawi saya membantu memurnikan artefak, dan mereka perlu dibayar.
Kinmu berpikir sejenak, lalu membuat daftar upah, pabrik pengawas yang dibutuhkannya, dan nama beberapa pejabat tingkat 1 di Istana Kekaisaran. Untuk menyempurnakan kitab suci ini, aku juga membutuhkan praktisi kemampuan ilahi dengan numerologi terbaik di dunia. Akan lebih baik jika kita bisa mengundang para ahli dari aliran Dao. Kinmu menuliskan kata-kata sekolah Dao pada daftar tersebut dan berkata, setiap komponen dari kitab suci ini membutuhkan kesempurnaan, dan perhitungannya sangat besar. Mengandalkan sepenuhnya para sarjana akademi kekaisaran kemungkinan akan membutuhkan waktu ratusan tahun untuk menyelesaikan perhitungannya, dan masih akan ada kesalahan. Para ahli dari sekolah Dao sangat mahir dalam perhitungan numerologi, kita harus mengundang mereka. Ekspresi guru besar kekaisaran Yankang sedikit berubah, dia merasa daftar itu berat. Benar-benar memberatkan tangannya. Bahkan dengan kekuatan seluruh bangsa, mereka mungkin hanya mampu menciptakan satu meriam ilahi yang menembakkan matahari. Yang paling sulit diundang di antara mereka adalah para ahli dari aliran Dao. Guru Dao tua dari aliran Dao pernah mencoba membunuh Kaisar Yan Feng dan hampir berhasil. Kemudian ia melibatkan mantan putra mahkota, Kaisar baru, dalam pemberontakan, yang hampir merebut tahta. Setelah pemberontakan dipadamkan, Kaisar Yan Feng dan putra mahkota Ling Yusu sangat menekan aliran Dao, dan hubungan antara kedua pihak menjadi tidak menyenangkan, menjadikan mereka musuh bebuyutan. Akan sangat sulit untuk mengundang para ahli aliran Dao keluar dari pengasingan mereka untuk membantu. Namun meriam ilahi ini mutlak harus dibangun. Jika tidak, mereka tidak akan memiliki kekuatan untuk melawan bencana alam berikutnya. Dia belum pulih sepenuhnya ke kondisi puncaknya. Siapa yang tahu kapan bencana alam berikutnya akan melanda? Kas negara kosong, kita tidak punya banyak uang. Guru besar kekaisaran Yankang bertanya, bisakah pemimpin sekte suci memberikan diskon? Kinmu menghitung dan tersenyum. Setelah istana emas Lulan direbut, guru kekaisaran menjanjikan 100 harta karun untuk kupilih. Aku bisa menggunakan dana pribadiku untuk membayar upah para anggota sekte. Guru besar kekaisaran Yankang hendak menawar, tetapi Kinmu tersenyum. Raja Surgawi, saya bahkan belum meminta upah atas usaha dan tenaga saya sendiri. Meminta pengrajin surgawi kedua di dunia untuk bertindak membutuhkan biaya yang signifikan. Terlebih lagi, saya juga adalah pemimpin sekte suci surgawi. Guru kekaisaran Yankang menghela napas. Seharusnya aku tidak setuju membiarkanmu menjadi raja surgawi dari sekte suci surgawi. Sekarang tanganku terikat, dan aku tidak bisa bernegosiasi. Aku perlu melaporkan masalah ini kepada kaisar dan meminta keputusannya. Selama bertahun-tahun, kerajaan perdamaian abadi telah mencaplok berbagai negara dan menghancurkan banyak sekolah. Jadi perbendaharaan negara memang menyimpan beberapa emas ilahi dan bahan ilahi. Tetapi itu membutuhkan persetujuan kaisar. Tunggu sekitar 10 hari, dan dekrit kaisar akan tiba. Kinmu berbalik untuk membantu memurnikan cincin langit ilahi. Dia tidak khawatir tentang emas ilahi dan bahan ilahi. Dan dia juga tidak menganggapnya terlalu berharga. Dia telah menggunakan banyak bahan-bahan ini saat memurnikan peluru pedangnya sendiri. Semuanya diperoleh dari perbendaharaan sekte iblis surgawi. Bahkan, dia telah menyerahkan semua berbagai harta penjaga sekolah yang dimilikinya ke perbendaharaan sekte iblis surgawi. Ia menyempurnakan cincin langit ilahi bersama dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan para cendekiawan Akademi Kekaisaran. Kecepatannya sangat luar biasa, karena kecepatan sangat penting dalam urusan militer. Hanya untuk menyempurnakan cincin langit ilahi saja dibutuhkan lebih dari 17.000 keping, yang merupakan proyek yang sangat besar. Cincin langit ilahi yang terhubung dengan pola formasi meriam Ki Asal dapat mengikat pancaran Ki Asal di tengah laras, mencegahnya menyentuh lubang laras. Dengan memusatkan pancaran Ki Asal hingga setebal mulut mangkuk, lubang laras tidak akan memanas, dan kelelahan serta peluruhan termal emas mistik akan berhenti terjadi. Awalnya, pancaran cahaya meriam Ki Asal setebal ember, sekarang, setebal mulut mangkuk. Meskipun permukaan serangannya lebih kecil, jangkauannya meningkat pesat, dan mereka dapat menembak dengan bebas tanpa khawatir larasnya meledak, mengubah kapal menara sepenuhnya menjadi kapal perang udara. Sebenarnya,
Cincin langit ilahi tidak memberikan peningkatan terbesar pada meriam ki asal. Di antara teknik pembukaan mata 9 langit, mata surgawi langit ilahi hanyalah teknik mata yang paling dasar. 8 teknik mata lainnya jauh lebih kuat daripada mata surgawi langit ilahi. Yang terkuat adalah lapisan ke-9, mata surgawi cakrawala api. Namun, pola formasi mata surgawi langit ilahi adalah yang paling sederhana, paling mudah dipelajari, paling mudah disempurnakan, dan membutuhkan bahan paling sedikit. Oleh karena itu, Qin Mu hanya mengajarkan mata surgawi langit ilahi kepada semua orang. Pola pembentukan. Jika dia menggunakan mata surgawi langit api, bahkan Qin Mu pun tidak akan mampu memurnikan satu cincin langit api dalam 10 atau 15 hari. Pola formasi cincin langit api terlalu kompleks. Jika cincin langit api digunakan, pancaran ki asal kemungkinan akan terkondensasi menjadi garis yang lebih tipis dari jarum, sehingga jangkauannya meningkat drastis. Namun, energi yang dibutuhkan untuk mengaktifkan meriam ki asal juga akan sangat besar, yang mungkin tidak mampu ditanggung oleh kas negara. Jika kita dapat memurnikan cincin langit api, mengumpulkan cahaya menjadi untayan, dan membentuk formasi pembunuh, itu benar-benar akan tak terkalahkan. Digunakan untuk menjaga tanah suci, sama sekali tidak ada pasukan yang mampu menembusnya. Qin Mu menghitung biaya pembangunan formasi pertahanan semacam itu, lalu merosot karena frustrasi. Sekte suci surgawi mampu membangunnya, tetapi tidak mampu menggunakannya, karena batu obat yang dibutuhkan untuk mengaktifkan dan memelihara formasi tersebut terlalu banyak. Dia berubah pikiran lagi. Meskipun mata surgawi langit api tidak sebaik mata meriam ilahi penembak matahari, mata surgawi kakek buta adalah teknik pembukaan mata 9 langit, dan mata ilahi tersebut mengandung pola formasi 9 langit. Ini berarti kekuatan 9 langit terkumpul bersama, yang benar-benar menakutkan. Ketika kakek buta masih memiliki penglihatan, bukankah kemungkinan besar siapapun yang ditatapnya akan mati? Qin Mu tak kuasa menahan rasa takjub. Kakek buta itu bertubuh pendek, selalu bergumam misterius, dan pamer sambil bersandar pada tongkat bambunya. Sulit membayangkan betapa menakutkannya tatapan kakek buta itu ketika ia masih memiliki mata. Dan siapakah yang menggali mata ilahi kakek buta itu? Tombak ilahi, yang dulunya memiliki mata ilahi yang begitu menakutkan. Siapa yang tega mengambil matanya dan membiarkan keberadaan bak dewa ini jatuh ke keadaan seperti itu? Aliran Dao, kuil suara guntur agung, Li Tianxing, atau ibu kota giok kecil. Qin Mu merenung. Tiba-tiba teringat pada pemuda bernama Su Senghua, dan hatinya tergerak. Mungkinkah tempat yang disebut surga tinggi itu tempat asal Su Senghua? Kakek buta dikenal sebagai tombak ilahi, tetapi aset terkuatnya adalah mata ilahinya, dan matanya telah dicungkil. Bacer dikenal sebagai pedang surgawi. Ia pernah berjuang hingga mencapai langit, dan dikabarkan bahwa berbagai dewa muncul dan membelah Bacar menjadi dua di bagian pinggang. Kepala desa dikenal sebagai dewa pedang, tetapi keempat anggota tubuhnya terputus oleh pedang. Apakah ada keterkaitan di antara peristiwa-peristiwa ini? Si lumpuh adalah pencuri ilahi. Kakinya dipotong oleh guru kekaisaran Yankang ketika dia pergi mencuri sesuatu dari istana kekaisaran, yang berbeda dengan kakek buta dan tukang jagal. Lidah si bisu dipotong oleh seseorang yang tidak dikenal, dan karena si bisu tidak berbicara, tidak ada yang tahu alasannya. Sang apoteker memotong wajahnya sendiri untuk memutuskan ikatan emosional. Si tuli menusuk telinganya sendiri untuk membuat dirinya tuli, membenci kenyataan bahwa ia telah mengabaikan dunia luar. Iblis hati nenek si adalah Li Tianxing. Konflik antara guru dan murid atas kecantikan bak dewa. Matua memotong lengannya sendiri untuk membalas kebaikan gurunya. Semua ini tidak memiliki hubungan apapun. Hanya Bacer dan kepala desa yang mengalami disabilitas. Kemungkinan besar karena alasan yang sama. Dewa-dewa dan orang yang mencungkil mata kakek buta itu tidak diketahui. Di manakah mata ilahi kakek buta berada? Qin Mu menatap kosong, lalu tiba-tiba menggelengkan kepalanya, mengesampingkan masalah itu. Dia berpikir, berdasarkan prinsip meriam ki asal, aku bisa menggunakan teknik pembukaan mata 9 langit untuk menciptakan kemampuan ilahi teknik mata. Kakek buta hanya mengajariku teknik mata,
bukan kemampuan ilahi, tapi aku bisa menciptakannya sendiri. Setelah aku memurnikan mata ilahi, aku ingin melihat siapa yang berani mencungkil mataku. Dia bertindak segera setelah pikiran itu muncul. Dia mengaktifkan seni 3 ramuan tubuh hegemon, mengerahkan 7 bab penciptaan dari kitab suci iblis surgawi agung, dan mengaktifkan seni Raja Manusia Penciptaan dan seni asal bumi penciptaan. Seketika, api ki asal yang menggelegar berkumpul di matanya. Lapisan-lapisan pola formasi memadat di pupil matanya, mewujudkan mata langit biru. Saat teknik kultivasi diaktifkan, 2 pancaran api langsung melesat keluar. Api di mata Kinmu berkobar hebat, cahayanya semakin intens. Tatapannya terfokus pada platform meriam di depannya, membelah platform itu menjadi 3 bagian. Semua orang di kapal menoleh. Kinmu dengan cepat menarik pandangannya, menghilangkan pola formasi di matanya, dan tersenyum. Jangan panik, semuanya. Kurasa platform meriam ini sudah rusak. Sebaiknya kita leburkan saja dan perbaiki lagi. Keheranan di wajah semua orang belum juga hilang. Jantung Kinmu berdebar kencang saat ia mengepalkan tinjunya. Mata ilahi ini sangat kuat. Siapapun yang kutatap akan mati. Si lumpuh dan kepala desa sedang duduk berjemur di luar rumah bangsawan. Melihat 2 pancaran cahaya itu, mereka hanya bisa menggelengkan kepala dan berkata, "Muer itu, main-main lagi. Apa dia tidak takut matanya terbakar?" Kakek si buta terlalu gegabah, mengajarinya sesuatu yang begitu berbahaya. Kepala desa menyipitkan matanya dan berkata, betapa dahsyatnya mata ilahi kakek buta dapat dilihat dari Muer. Orang yang mencabut matanya itu luar biasa. Karena orang itu bisa mengambil matanya, kalian juga harus berhati-hati. Mungkin ada seseorang yang tertarik pada kakimu. Tubuh Kripel sedikit gemetar. Dia menatap kepala desa dan berbisik. Maksudmu seseorang ingin mengumpulkan semua hal yang telah mencapai alam dewa. Untuk apa dia menginginkan semua itu? Untuk menyusun kembali sosok Tuhan yang terhormat. Kepala desa menghela napas, lalu berkata, aku bukan satu-satunya orang dari zamanku yang masih hidup sampai sekarang. Kalian mungkin akan bertemu orang-orang seperti itu. Si cacat menengadahkan kepalanya. Aku penakut. Jangan menakutiku. Tidak bisakah aku lari saja? Kepala desa memandang Kinmu di atas kapal dan berbisik. Aku berharap bisa menghilangkan beberapa rintangan bagi Muer dan membiarkannya tumbuh dewasa. Tapi aku tidak tahu apakah aku bisa hidup selama itu. Muer masih terlalu naif. Akan lebih baik jika dia sedikit lebih licik. Di Istana Emas Lulan, tubuh fisik yang perkasa duduk di kuil-kuil yang mengelilingi Ban Gongchuo. Masing-masing menggunakan kemampuan ilahi sihir untuk terus-menerus membombardir sebuah buku kuno yang mengambang di tengah, mencoba memecahkan segelnya. Buku-buku kuno ini persis sama dengan yang dia rampas dari kapal harta karun Qin Hanzhen. Ledakan, suara keras terdengar, dan segel pada kitab kuno itu akhirnya terbuka. Ban Gongchuo tidak bisa menyembunyikan kegembiraannya. Dia bergegas maju untuk membuka kitab kuno itu, tetapi wajahnya langsung pucat pasi. Dan dia melemparkan kitab kuno itu ke tanah. Ini kitab suci pembinaan iblis surgawi lagi. Apakah dewa yang datang dari kota Wuyu ini anggota sekte iblis surgawi? Buku-buku kuno sudah berserakan di lantai di sekelilingnya. Dan kini hanya satu buku yang belum dibuka. Dia menenangkan diri, mengerahkan seluruh upayanya untuk mengaktifkan tubuh kehidupan sebelumnya, dan membuka kitab suci terakhir. Ban Gongchuo membuka halaman pertama, dan semburan cahaya keemasan langsung muncul, menerangi kuil suci. Ban Gongchuo sangat gembira. Bab 334, Tangan Suci Pencari Kematian. Teknik budidaya apakah ini? Buku ini adalah gulungan harta karun berupa buku emas, sangat sulit untuk rusak. Isinya tidak banyak kata, dan beberapa kata yang tersebar sangat singkat, seperti jembatan burung gagak, bimbingan mendalam, dan penyeberangan ilahi, yang maknanya tidak jelas. Tatapan Ban Gongchuo tertuju pada ilustrasi di halaman pertama gulungan harta karun buku emas itu. Ilustrasi tersebut menggambarkan istana surgawi yang megah dan indah, serta keemasan. Cahaya keemasan yang baru saja menerangi seluruh halaman adalah cahaya yang berasal dari lukisan istana surgawi tersebut. Meskipun hanya sebuah gambar,
Gambar itu begitu realistis sehingga seolah-olah sebuah istana surgawi sungguhan tersembunyi di dalam buku tersebut. Di depan istana surgawi terdapat jembatan rusak, dan sesosok figur mirip dewa berdiri di ujung jembatan rusak tersebut. Ban Gongchuo sedikit terkejut, pemandangan ini tampak agak familiar. Dia segera melihat sekeliling gambar dan melihat matahari dan bulan serta 5 benda langit. Akhirnya memastikan, ini adalah harta karun ilahi jembatan ilahi. Sosok seperti dewa ini pastilah roh primordial. Mengapa gulungan harta karun buku emas ini menggambar gambar ini? Bukankah jembatan ilahi di kota Wuyu sudah selesai? Mengapa gambar ini masih rusak? Selain ilustrasi ini, ada gambar-gambar lain. Gambar-gambar ini menggambarkan berbagai jalur pergerakan. Bagaimana ki asal beroperasi di dalam embrio roh. Bagaimana mengendalikan 5 ki di dalam perbendaharaan ilahi 5 cahaya. Bagaimana menentukan 6 harmoni untuk menstabilkan langit dan bumi. Bagaimana menghubungkan 7 bintang. Bagaimana jiwa dan ki asal menyatu untuk mengkonsolidasikan roh primordial. Dan bagaimana melewati hidup dan mati untuk melihat Youdu. Ketika ia mencapai ilustrasi ke-8, yang sekali lagi adalah harta karun ilahi jembatan ilahi, jantung Ban Gongchuo tiba-tiba berdebar beberapa kali. Ia melihat persiapan yang telah dilakukan dalam 7 ilustrasi sebelumnya. Pada saat ki asal mencapai ilustrasi ke-8, perubahan yang menakjubkan telah terjadi. Berbagai aliran ki asal tampak ditarik oleh kekuatan yang tidak dikenal, seperti burung murai, menyebar ke depan di sepanjang jembatan rusak. Jembatan burung gagak, jantung Ban Gongchuo berdebar kencang. Inilah kultivasi, metode untuk jembatan Magpie. Seni jembatan Magpie yang tercatat dalam gulungan harta karun buku emas ini memungkinkan seseorang untuk menyambungkan kembali jembatan yang rusak setelah dipupuk. Dia buru-buru membalik ke halaman berikutnya, hanya untuk melihat bahwa roh primordial dalam gambar tersebut telah mencapai ujung jembatan gagak. Namun masih ada jarak yang tak terlampaui menuju istana surgawi di depannya. Pada titik ini, jalur pergerakan ki asal mengalami perubahan luar biasa lainnya, menciptakan resonansi yang tak dapat dijelaskan dengan istana surgawi. Ki asal tertarik untuk terbang menuju istana surgawi, dan sebuah jembatan perlahan terbentuk dari istana surgawi juga. Seni bimbingan yang mendalam, Ban Gongchuo sangat gembira hingga matanya berbinar-binar. Ia segera berusaha menenangkan pikirannya dan melanjutkan membaca halaman berikutnya. Halaman ini adalah halaman terakhir dari gulungan harta karun buku emas. Halaman ini menggambarkan seni penyeberangan ilahi. Dengan mengaktifkan teknik kultivasi ini, roh primordial dapat terbang menyeberang, melompat dari satu ujung jembatan ilahi ke ujung lainnya, sehingga memasuki alam yang lebih dalam. Bagaimana mungkin teknik budidaya yang begitu kompleks dapat diciptakan? Ban Gongchuo menahan keinginan untuk bersorak. Metode yang tercatat dalam gulungan harta karun buku emas ini terlalu rumit. Jika itu dia tidak mungkin bisa merancang teknik kultivasi yang begitu kompleks dan cerdik untuk menghubungkan jembatan ilahi. Sungguh luar biasa bahwa penduduk kota Wuyu berhasil menciptakan teknik kultivasi ini. Sebuah gulungan harta karun buku emas saja sudah melampaui semua pengetahuan yang telah kukumpulkan di kehidupan sebelumnya. Apa bedanya jika bocah bermarga Qin itu mencuri sebagian kekayaanku di kehidupan sebelumnya? Dengan gulungan harta karun buku emas ini, aku bisa menembus alam jembatan ilahi dan menjadi dewa. Ban Gongchuo berdiri, merasa pusing. Dia tahu pikirannya terlalu gelisah, dan bahkan hati daunnya pun terpengaruh oleh kabar baik yang luar biasa ini. Meskipun dia adalah monster tua yang telah hidup selama 10.000 tahun, dia masih diliputi oleh kegembiraan yang besar ini, sehingga sulit untuk menstabilkan hati daunnya. Selama aku mencapai alam jembatan ilahi dan membuka harta karun ilahi jembatan ilahi, menjadi dewa akan mudah. Aku perlu segera meningkatkan kultivasiku. Petik 2. Tepat saat itu, penyihir terhormat melaporkan dari luar kuil suci Istana Emas, berkata, Yang Mulia Agung, garis depan tegang. Hagan Luandi mengirim pesan yang mengatakan bahwa guru kekaisaran Yankang telah tiba di garis depan. Dan dalam 2 hari terakhir, orang lain yang disebut Master Sekte Iblis Surgawi telah tiba. Teknik pedangnya sangat hebat, dan dia menunjukkan gerakan di mana cahaya pedang menyerupai lautan luas, mengendalikan medan perang dengan keliling ratusan mil. Ban Gongchuo terkejut, lalu tertawa.
Apakah Luandi gila? Pemimpin Sekte Iblis Surgawi hanyalah bocah kecil bermarga Qin. Bagaimana mungkin dia memiliki kemampuan sehebat itu? Mengendalikan cahaya pedang sejauh ratusan mil. Bahkan di kehidupan saya sebelumnya, saya tidak memiliki kemampuan itu. Guru Kekaisaran Yankang mungkin bahkan tidak memiliki kemampuan itu. Apalagi karena dia masih terluka. Omong kosong. Benar-benar omong kosong. Sang penyihir terhormat berkata, Hagan Luandi bermaksud meminta Yang Mulia Agung untuk mengerahkan para ahli dari Istana Emas untuk pergi dan membantu dalam pertempuran. Ban Gongchuo sedang dalam suasana hati yang sangat baik dan tertawa. Luandi agak terlalu penakut. Aku sudah mengirim perintah ke Padang Rumput untuk 100 Han untuk membantunya. Lebih dari 100 suku dan 100 Han di Padang Rumput akan pergi untuk membantunya. Kekuatan kultivasi para Han ini tidak lemah. Terlebih lagi, negara Langjutsu juga menyerang celah besi dingin di utara, memecah kekuatan militer perdamaian abadi. Namun dia masih ingin meminjam kekuatan Istana Emasku. Sang penyihir terhormat dengan cepat bertanya, Yang Mulia, bagaimana kita harus menanggapi Hagan Luandi? Deskripsinya tentang cahaya pedang yang seperti samudera luas tidak terdengar seperti tipuan. Ban Gongchuo berdiri dan mondar-mandir sambil berkata, cahaya pedang seperti samudera luas. Cahaya pedang seperti samudera luas. Aku pernah melihat teknik pedang seperti ini sebelumnya. Hehe, sepertinya orang itu telah tiba. Kaisar manusia tua tidak begitu tenang bahkan di ranjang kematiannya. Sang penyihir terhormat gemetar. Kaisar manusia tua. Sejak Kaisar manusia tua muncul, segalanya akan jauh lebih mudah. Ban Gongchuo tertawa. Ini adalah kesempatan besar bagi Istana Emas saya untuk mengharumkan nama baik. Anda pergilah ke Gunung Suci di Tanah Barat, bakar dupa, dan undang orang-orang dari surga untuk datang. Katakan kepada mereka bahwa Kaisar manusia tua telah keluar dari reruntuhan besar. Saya akan membawa para ahli dari Istana Emas dan pergi terlebih dahulu untuk membantu di perbatasan. Ekspresi penyihir terhormat berubah drastis, dan dia berseru, Yang Mulia Agung, mohon pikirkan baik-baik. Dengan Kaisar manusia tua di sini, tingkat teknik pedang seperti itu benar-benar ajaib. Aku khawatir Istana Emas kita. Ban Gongchuo berkata dengan santai, Istana Emas saya adalah tanah suci. Haruskah kita takut pada orang tua itu? Sekarang Guru Agung lumpuh. Kaisar Yanfeng juga lumpuh. Guru Dao dan Tathagata sama-sama tua dan lemah. Baik Sekte Dao maupun Kuil Guntur Agung tidak memiliki siapapun yang mampu mengambil alih. Bocah Qin itu, pemimpin Sekte Iblis Surgawi, hanyalah seorang anak kecil dan sama sekali tidak berguna. Kedamaian abadi pantas dihancurkan. Sang penyihir terhormat sedikit terkejut, lalu dengan cepat berkata, Yang Mulia, kerajaan perdamaian abadi tidak boleh diremehkan. Ban Gongchuo menyelipkan gulungan harta karun buku emas itu ke tubuhnya dan berjalan keluar sambil tertawa. Kalian terlalu meremehkan mereka. Istana Emasku juga bukan tempat untuk diremehkan. Kami memiliki lebih dari 10 ahli tingkat Master Kultus, ditambah lebih dari 100 Han dari Padang Rumput. Kami tidak takut pada perdamaian abadi. Bahkan, saat Kaisar manusia tua muncul, nasib kerajaan perdamaian abadi telah ditentukan. Surga akan dengan senang hati membantu kami menghancurkan perdamaian abadi. Kali ini, Kaisar manusia tua telah menimbulkan masalah besar. Dia tertawa terbahak-bahak, berjalan keluar dari kuil suci, dan memanggil semua ahli Istana Emas yang berada di alam manusia surgawi, hidup dan mati, alam, dan alam jembatan ilahi, berbaris menuju perbatasan. Sang penyihir terhormat tak berani menunda dan segera berangkat menuju negeri barat. Orang-orang yang dibawa Ban Gongchuo kali ini semuanya adalah para ahli, makhluk-makhluk yang telah membentuk roh primordial mereka. Mereka menaiki kapal harta karun. Dengan seorang raja penyihir dari alam manusia surgawi mengubah tubuhnya menjadi sayap burung, mengepakkannya untuk menyeret kapal harta karun itu, bergerak dengan kecepatan kilat. Meskipun begitu, tetap saja butuh 5 atau 6 hari untuk mencapai perbatasan. Di balik perbatasan, kawanan domba dan sapi memenuhi pegunungan dan dataran. Para Han dari berbagai wilayah Padang Rumput telah membawa pasukan mereka masing-masing, menyembelih sapi dan domba untuk diambil dagingnya. Kerajaan perdamaian abadi sedang lemah.
Berdasarkan prinsip menyerang seseorang saat mereka sedang jatuh, Ban Gongchuo secara pribadi memerintahkan semua suku padang rumput untuk bersatu, dipimpin oleh Han Luan, untuk menyerang perdamaian abadi. Pada saat yang sama, ia menghubungi negara Langjutsu untuk menyerang dari utara, berencana untuk membagi wilayah setelah menaklukkan kerajaan perdamaian abadi. Pasukan padang rumput terhambat di gerbang Kingman. Kedua belah pihak mengerahkan semakin banyak pasukan dan ahli, dan bala bantuan terus berdatangan ke medan perang di sisi gerbang Kingman, menyebabkan perang mencapai jalan buntu. Ketika Kinmu dan yang lainnya tiba, saat itu sedang periode kritis di mana kedua belah pihak sedang memperebutkan wilayah lidah bebek. Akibatnya, kepala desa menggunakan jurus satu pedang membuka samudera darah kaisar yang luas untuk menyelesaikan konflik tersebut. Setelah mendengar bahwa Ban Gongchuo telah memimpin para ahli dari Istana Emas untuk tiba, Hagan Luandi segera memimpin banyak han dari padang rumput untuk menyambutnya secara pribadi. Meskipun Ban Gongchuo secara nominal adalah putranya, identitas asli Ban Gongchuo adalah Yang Mulia Agung, yang membuat Hagan Luandi sedih tetapi sebagian besar gembira. Setelah Ban Gongchuo dirasuki oleh Yang Mulia Agung, yang menduduki tubuh fisiknya, sikap Istana Emas terhadap Hagan Luandi membaik secara signifikan, dan mereka mulai sepenuhnya mendukungnya untuk menjadi penguasa padang rumput. Salam, Yang Mulia. Hagan Luandi memimpin para pengikutnya untuk membungkuk dan berseru. Ban Gongchuo dengan cepat melangkah maju dan membantunya berdiri. Sambil tersenyum, Anda adalah ayahanda kaisar saya di kehidupan ini. Tidak perlu formalitas seperti itu. Saya sudah tahu tentang cahaya pedang seperti samudera luas yang Anda sebutkan. Saya datang kali ini untuk menenangkan pikiran Anda. Hagan Luandi berdiri membungkuk dengan hormat. Mengingat cahaya pedang yang luar biasa yang menyerupai samudera luas, dia tak kuasa menahan rasa merinding. Lalu berkata, kemampuan Master Kultus Iblis Surgawi sungguh luar biasa, dan teknik pedangnya tak tertandingi. Dengan dia berada di dalam gerbang Kingman, itu sudah cukup untuk membuat pasukan elit padang rumput kita tidak dapat maju sejengkal pun. Yang Mulia Agung, pemimpin Sekte Iblis Surgawi, Ban Gongchuo tertawa terbahak-bahak, menghentakkan kakinya berulang kali sebelum akhirnya berhenti. Lalu berkata, pemimpin Sekte Iblis Surgawi hanyalah bocah berusia 16 tahun. Kemampuannya sangat dangkal. Mengapa dia pantas mendapat perhatian seperti itu darimu? Kau tidak perlu mengkhawatirkannya. Karena dia berada di seberang jalan, aku akan menemuinya dan menenangkan pikiranmu. Hagan Luandi menghela napas lega. Jika kita bisa mendapatkan bantuan dari Yang Mulia Agung dan Raja Penyihir, kita pasti akan meraih kemenangan dan menenangkan Tanah Tengah. Ban Gongchuo memimpin para pengikutnya memasuki gerbang. Kemudian, gerbang kota di depan gerbang terbuka lebar, dan dia memimpin para pengikutnya keluar dari gerbang perkasa, menuju ke area lidah bebek. Setelah mencapai pusat antara dua gerbang perkasa, Ban Gongchuo memerintahkan seseorang untuk berteriak, pemimpin Sekte Iblis Surgawi, Kinmu, Yang Mulia Agung telah datang untuk berbicara denganmu. Apakah kau berani meninggalkan kota untuk menemuinya? Orang yang berteriak itu adalah Raja Penyihir tingkat Master Sekte, yang suaranya lantang dan jelas, menyebar ke seluruh gerbang Kingman. Kinmu saat ini sedang memurnikan cincin langit ilahi bersama yang lain. Mendengar suara itu, dia berkata dengan terkejut, orang bernama Ban Gongchuo itu berani-beraninya muncul. Jika kita membunuhnya, ilmu sihir pemujaan jiwanya akan musnah. Sayang sekali kakek jagal tidak ada di sini. Kalau tidak dia pasti akan senang membunuhnya. Guru besar Kekaisaran Yankang telah tiba di sisi Kinmu. Ditem ditemani oleh si lumpuh, kepala desa, dan banyak jenderal besar militer kerajaan perdamaian abadi. Kinmu mengeluarkan Ban Gongchuo. Diagram pemujaan jiwa yang telah ia gambar, Tuhan dan Iblis yang digambarkan tampak sangat nyata. Saya belum pernah melihatnya, kata kepala desa sambil menggelengkan kepala. Si lumpuh juga menggelengkan kepalanya, dan para jenderal besar di militer juga menggelengkan kepala mereka, sambil berkata, Tuhan dan Iblis ini aneh. Kami belum pernah melihat yang seperti ini. Kinmu menatap guru besar Kekaisaran Yankang. Guru besar itu menunjukkan ekspresi berpikir dan berkata, ketika saya dan istri saya diundang ke ibu kota Giok kecil, saya melihat patung dewa dan iblis yang serupa di sana.
Tetapi saya tidak menanyakan detailnya. Teriakan itu terdengar lagi dari luar. Kinmu menyimpan gambar itu, berdiri, dan tertawa. Jika kita membunuh Ban Gongchuo, kita tidak perlu pergi ke ibu kota Giok kecil. Kakek kepala desa, kau ikut juga. Jika keadaan memburuk, kita akan membunuhnya saja. Kepala desa menggelengkan kepalanya. Aku adalah kaisar manusia, dan aku tidak bisa ikut campur dalam konflik dunia sekuler. Jika tidak, tidak akan ada yang mendengarkan kata-kata kaisar manusia. Lalu apa gunanya segel kaisar manusia ini? Kinmu berharap dia bisa membuang segel kaisar manusia itu. Benda ini benar-benar tidak berguna dan memberikan begitu banyak batasan. Namun, jika dia membuangnya, kepala desa akan sedih. Dan karena dia masih belum mengalahkan kepala desa di alam yang sama, dia hanya bisa menyimpannya sesuai dengan janjinya. Si Ban Gongchuo yang berwujud binatang itu berani mencuri sesuatu dari keluarga Qinku lalu memamerkannya di depanku. Bukankah itu seperti bernyanyi dan menari di atas makam leluhurku sendiri? Kinmu dipenuhi amarah yang terpendam dan berkata dengan garang, "Kakek lumpuh, ikut aku. Kita akan merampoknya habis-habisan." Mata Kripel berbinar. Dan dia terkekeh. Ayo kita berdua pergi dan lihat siapa pencuri suci tangan suci yang sesungguhnya.